Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Narendra dengan nomor NIM 215150207111149 akan menjelaskan mengenai multiprocessor organization. Prosesor organization itu dibagi menjadi empat, yaitu ada SISD, SIMD, MISD, MIMD. Eh, dan contohnya SISD itu ini prosesor, kemudian SIMD itu vector processor dan array processor. Kemudian yang akan saya bahas adalah bagian dari MIMD dengan shared memory, yaitu symmetric multiprocessor. Yang membedakan organisasi lain dengan organisasi yang lainnya adalah kalau SISD itu hanya ada satu instruction stream dan data stream, dan yang membedakan single instruction dan multiple instruction adalah penggunaan control unitnya yang banyak untuk MIMD karena multiple instruction set. Kalau kalau single instruction set hanya butuh satu control unit untuk mengerjakan satu instruksi. Karakteristik symmetric multiple multiprosesor itu adalah yang pertama, kapasitasnya itu semua kapasitas prosesornya itu semuanya itu sebanding, tidak ada yang berbeda. Kemudian semua prosesor itu memiliki fungsi yang sama. Ketiga, semua prosesor itu memiliki fasilitas I/O dan memori yang sama, jadi tidak ada yang dibedakan. Kemudian sistemnya symmetric multiprocessor ini diatur oleh OS tetap sama seperti yang lainnya. Kemudian semua prosesor itu juga memiliki akses ke I/O device yang sama, semua I/O device. Nah, ini contoh organisasi symmetric multiprocessor itu menggunakan memori yang sama, kemudian prosesornya itu sama semua, dan ada I/O juga, ada bus juga. Apa kelebihan bus pada multiprosesor? Yang pertama, simplicity, yaitu kesederhanaan. Ini merupakan paling mudah gitu untuk organisasi multiprosesor, sistem bus itu. Yang kedua ada flexibility. Jadi nanti kalau ada memasang gitu, ada penambahan prosesor yang lebih banyak, sangat mudah untuk dipasang jika menggunakan bus, jalur bus. Yang ketiga ada reliability, yaitu karena bus ini pasif, tidak bergerak aktif, jadi kalau satu gagal, di tidak mungkin untuk semua jalur bus itu gagal semua. Tetapi juga ada kekurangan bus pada multiprosesor itu kinerjanya, karena yang pertama kinerjanya itu tergantung dengan eh, terbatas dengan clock system, dengan cycle-nya gitu. Yang kedua ada memory cache. Nah, karena ada memory cache ini, sistem bus itu kurang efisien dan tidak terlalu sering digunakan. Kemudian ada coherence cache. Jadi jika ada cache yang diubah isinya, katanya, maka bisa saja terjadi invalid pada cache yang lain ketika cache itu berbagi dengan cache yang diubah. Desain OS pada multiprosesor itu yang baik itu yang pertama, eksekusi instruksi setnya yang sama itu secara bersamaan. Yang tadi karena MIMD itu, jadi OS bisa mengatur eksekusi ES secara bersamaan gitu, semua yang sama. Kemudian ada penjadwalan. Penjadwalan eksekusi ini, penjadwalan ya di dalam multiprosesornya itu harus dijadwalkan agar tidak terjadi konflik antara satu yang sama lain. Jadi tidak berbarengan, tidak bertuburukan gitu. Ketiga ada sinkronisasi. Nah, jadi karena prosesor ini semuanya punya akses ke memori dan I/O yang sama, maka harus terjadi sinkronisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam sinkronisasinya. Yang keempat ada pengelolaan penyimpanan. Nah, karena menggunakan shared memori yang sama gitu, harus dikelola ketika misalnya ada paging pergantian halaman gitu. Yang kelima ada toleransi kegagalan. Kalau ada kegagalan dalam suatu sistem, OS harus bisa memberikan degradasi yang baik terhadap kegagalan tersebut. Kemudian ada koherensi cache. Nah, koherensi cache itu tadi kan, jika ada perubahan di cache satunya, yang cache lain bisa terjadi
invalid data gitu. Bagaimana cara alternatif memperbaikinya itu yang pertama ada dari segi software, pendekatan software. Jadi di software ini yang dimaksimalkannya itu compiler dan OS-nya. Tapi nantinya ujungnya cache-nya itu tidak digunakan secara efisien. Yang kedua itu ada pendekatan secara hardware. Secara hardware terjadi perubahan dinamis saat kondisi potensi ketidakkonsistenan gitu. Ada perubahannya itu tadi. Tapi beda-beda dengan software, menggunakan hardware itu menggunakan cache-nya lebih efisien dan efeknya adalah peningkatan terhadap kinerja dari hardware-nya tersebut. Uh, Hardware ini dibagi menjadi dua protokol. Yang pertama ada protokol directory, yang kedua ada protokol Snoopy. Di protokol directory ini caranya adalah yang pertama collect informasi, itu mengumpulkan informasi di cache-nya ketika ada terjadi perubahan atau apapun itu. Kemudian direktorinya ini yang dikumpulkan ini dimasukkan ke memori. Lalu ketika ada permintaan maka direktori ini dicek, kemudian dieksekusi gitu, ditransfer ke dalam instruksi setnya. Kemudian eh, cara protokol direktori ini efektif ketika sistemnya itu dalam skala besar. Jadi yang interkoneksi di dalamnya itu interkoneksinya tuh sangat rumit. Untuk protokol Snoopy, ketika koherensi cache itu terjadi, koherensi cache-nya itu didistribusikan dengan write update gitu. Jadi cache yang dibagikan itu harus mengenali kemana saja cache itu dibagi-bagikan ke cache lainnya gitu, harus kenal. Karena ketika terjadi perubahan, uh, cache ini bisa memberitahu ke yang lain agar terjadi update, terjadi perubahan. Dan ini menggunakan perubahannya itu menggunakan bus agar penggunaan cache-nya itu tetap berjalan tanpa berhenti. Kemudian karena pendekatan coherence cache ini menggunakan perubahannya itu menggunakan dua cara, itu write invalidate dan write update. Write invalidate itu ada satu penulis dan banyak pembaca. Jadi ketika menulis perubahan, cache yang sama di baris tersebut, baris yang dirubah itu akan invalid gitu. Kemudian invalidate ini biasanya digunakan di memori, digunakan di sistem yang sudah 64 bit. Untuk write update itu sistemnya itu banyak pembaca juga dan banyak juga penulisnya gitu. Jadi ketika ada perubahan kemudian didistribusikan ke semua cache agar jika ada perubahan semua di cache itu yang terjalin, yang terkenali ada cache yang dibagi itu bisa berubah isinya. Perkenalkan, nama saya Syama Kuspadina dengan nomor induk mahasiswa 21515007111040. Selanjutnya saya akan membahas tentang protokol misi. Protokol misi untuk memberikan konsistensi cache pada SMP. Cache data mendukung protokol yang dikenal sebagai misi. M adalah modified atau diubah, baris di cache telah diubah dan hanya tersedia di cache ini. Kemudian E eksklusif, baris di cache sama dengan baris di memori utama dan tidak ada di cache lain. Kemudian S shared atau bersama, baris di cache sama dengan baris di memori utama dan mungkin ada di cache lain. Kemudian I untuk invalid atau tidak valid. Baris di cache tidak berisi data yang valid. Selanjutnya ada multi-threading dan multiprocessor chip. Kinerja prosesor dapat diukur dengan kecepatan menjalankan instruksi. Tingkat MIPS sama dengan F dikali IPC, di mana F adalah prosesor frekuensi clock dalam megahertz dan IPC adalah instruksi rata-rata per siklus. Untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan meningkatkan frekuensi jam dan menambah instruksi yang diselesaikan selama siklus. Kemudian ada multi-threading, memungkinkan tingkat paralelisme instruksi yang tinggi tanpa meningkatkan kompleksitas sirkuit atau konsumsi daya. Aliran instruksi dibagi menjadi beberapa aliran kecil yang dikenal sebagai utas yang dapat dijalankan secara paralel.
Selanjutnya ada definisi thread dan proses. Thread adalah unit kerja yang dapat dikirim dalam proses, termasuk konteks prosesor yang mencakup penghitung program dan penunjuk tumpukan, dan area data untuk tumpukan. Mengeksekusi secara berurutan dan dapat diinterupsi sehingga prosesor dapat beralih ke thread lain. Thread berkaitan dengan penjadwalan dan eksekusi, sedangkan proses berkaitan dengan penjadwalan atau eksekusi dan kepemilikan sumber daya. Selanjutnya ada thread switch, yaitu tindakan beralih kontrol prosesor antar thread dalam proses yang sama. Biasanya lebih murah daripada subpart proses. Kemudian proses switch yaitu operasi yang mengalihkan prosesor dari satu proses ke proses lain dengan menyimpan semua data kontrol proses, register, dan informasi lain untuk yang pertama dan mengalihkannya dengan informasi proses untuk yang kedua. Kemudian multi-threading implisit dan eksplisit. Semua prosesor komersial dan yang paling eksperimental menggunakan eksplisit multithreading, bersamaan menjalankan instruksi dari utas eksplisit yang berbeda. Interleave instruksi dari thread berbeda pada pipeline bersama atau eksekusi paralel pada pipeline paralel. Multithreading implisit adalah eksekusi bersamaan dari beberapa utas yang diekstrak dari program sekuensial tunggal. Utas implisit didefinisikan secara statis oleh compiler atau secara dinamis oleh perangkat keras. Kemudian 4 pendekatan multithreading eksplisit. Yang pertama multithreading berseling. Ini juga dikenal sebagai berbutir halus multithreading. Prosesor menangani 2 atau lebih konteks utas di satu waktu, beralih dari satu utas ke utas lainnya di setiap siklus jam. Jika utas diblokir karena dependensi data atau latensi memori, thread tersebut dilewati dan utas tidak dijalankan. Kemudian yang kedua ada multithreading terblokir. Dikenal juga sebagai butiran kasar multithreading. Instruksi utas dijalankan secara berurutan sampai terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan penundaan, seperti cache yang hilang. Acara ini menginduksi peralihan ke utas lain. Pendekatan ini efektif pada in-order prosesor yang akan menghentikan pipeline karena penundaan acara seperti cache hilang. Kemudian yang ketiga ada multithreading simultan atau SMT. Instruksi secara bersamaan dikeluarkan dari beberapa utas ke unit eksekusi superscalar prosesor. Ini menggabungkan kemampuan masalah instruksi superscalar yang luas dengan penggunaan berbagai konteks utas. Kemudian yang keempat ada multiprocessing chip. Dalam hal ini, beberapa inti diimplementasikan pada chip tunggal dan setiap inti menangani utas terpisah. Pendekatannya adalah bahwa area logika yang tersedia pada sebuah chip digunakan secara efektif tanpa bergantung pada kompleksitas yang terus meningkat dalam desain pipeline. Kemudian ada cluster. Cluster adalah jenis sistem pemrosesan paralel atau terdistribusi yang terdiri dari kumpulan komputer mandiri yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu sumber daya komputasi terintegrasi. Sebuah cluster biasanya merupakan sistem operasi berbasis Linux. Pada dasarnya, sebuah cluster memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada jaringan, untuk menyediakan komunikasi antara node dan server. Kemudian ada node memiliki prosesor, memori, dan penyimpanannya sendiri. Lanjut ada server untuk menyediakan layanan jaringan ke cluster. Dan gateway bertindak sebagai firewall antara dunia luar dan cluster. Kemudian beberapa keuntungan menggunakan cluster adalah yang pertama murah, kemudian skalabilitas, selanjutnya pemeliharaannya relatif mudah diatur dan dipelihara, mempunyai kinerja yang tinggi dan kapasitas yang besar. Ada banyak aplikasi cluster seperti perhitungan ilmiah, simulasi parametrik, aplikasi basis data, aplikasi internet, dan aplikasi Eniaga. Pengoperasian sistem masalah desain. Bagaimana kegagalan dikelola bergantung pada metode pengelompokan yang digunakan. Dua pendekatannya yaitu cluster yang sangat tersedia, kemudian kesalahan cluster yang toleran. Selanjutnya ada failover, yaitu fungsi mengalihkan aplikasi dan sumber data dari sistem yang gagal ke sistem alternatif di cluster. Kemudian ada failback, pemulihan aplikasi dan sumber data ke sistem asli setelah diperbaiki. Kemudian penyeimbang beban atau penyeimbang load, yaitu skalabilitas tambahan, secara otomatis menyertakan komputer baru dalam penjadwalan. Kemudian middleware untuk mengakui bahwa proses dapat beralih atau mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Farebani dengan NIM 215-150-207-111-039. Di sini saya akan menjelaskan yang mulai dari paralelisasi komputasi,
Oke, paralelisasi komputasi merupakan salah satu teknik yang melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Penggunaan cluster yang efektif memerlukan eksekusi perangkat lunak dari satu aplikasi secara paralel atau secara bersamaan, seperti itu. Untuk perbandingan cluster dengan SMP, yaitu untuk SMP lebih mudah untuk mengelola dan mengkonfigurasi, lalu jauh lebih mirip dengan model prosesor tunggal asli yang hampir semua aplikasi ditulis, lalu lebih sedikit ruang fisik dan konsumsi daya yang lebih rendah, lalu mapan dan stabil. Lalu untuk cluster, yaitu jauh lebih unggul dalam hal skalabilitas incremental dan absolut, lalu unggul dalam hal ketersediaan, dan semua komponen sistem dapat dibuat dengan dibuat sangat redundant. Sementara keduanya menyediakan konfigurasi dengan banyak prosesor untuk mendukung aplikasi permintaan tinggi. Dan kedua solusi tersebut tersedia secara komersial. Untuk yang selanjutnya ada NUMA atau Non-Uniform Memory Access, itu merupakan desain memori komputer yang digunakan dalam multiprosesor, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap sebuah prosesor. Model multiprosesor di mana setiap prosesor terhubung dengan memori khusus. Namun, bagian-bagian kecil dari memori ini bergabung untuk membuat ruang alamat tunggal. Keuntungan utamanya adalah dapat memberikan kinerja yang efektif pada tingkat paralelisme yang lebih tinggi daripada SMP tanpa memerlukan perubahan perangkat lunak. Untuk kerugiannya, lalu lintas bus pada setiap node terbatas pada permintaan yang dapat ditangani bus. Jika banyak dari akses memori ke node jauh, kinerja mulai rusak. Tidak secara transparan terlihat seperti SMP. Dan yang terakhir, perubahan perangkat lunak akan diperlukan untuk memindahkan sistem operasi dan aplikasi dari SMP ke sistem sisi rumah. Untuk model penerapannya, ada cloud public, yaitu infrastruktur cloud tersedia untuk masyarakat umum atau grup industri besar dan dimiliki oleh organisasi yang menjual layanan cloud. Keuntungan utamanya adalah biaya yang relatif lebih terjangkau. Untuk cloud pribadi, itu infrastruktur cloud yang diimplementasikan dalam lingkungan TI internal organisasi. Motivasi utamanya untuk memilih cloud pribadi adalah keamanan yang tinggi. Lalu yang terakhir ada cloud komunitas, itu terletak di antaranya seperti cloud pribadi tetapi tidak terbuka untuk pelanggan manapun, dan juga seperti cloud publik tetapi sumber dayanya dibagi di antara sejumlah independent organization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Mi'raj dengan NIM 415102011111035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai multi-core komputer. Hardware performance issues. Mikroprosesor melihat eksponensial peningkatan performa. Yang pertama, dari peningkatan organisasi serta peningkatan frekuensi clock. Increase in parallelism yang nanti akan dibahas pada slide selanjutnya, terdapat 3, yakni pipelining, superscalar, dan simultaneous multithreading atau SMT. Kemudian diminishing returns. Yang pertama, meningkatkan area chip untuk koordinasi dan logika transfer sinyal. Yang kedua, lebih sulit untuk mendesain, membuat, dan melakukan debug. Dan yang ketiga, karena dia lebih kompleks, jadi lebih banyak membutuhkan logika. Increase in parallelism untuk pipelining, instruksi individual dieksekusi melalui tahapan pipeline sehingga pada setiap tahapan pipeline hanya akan mengeksekusi satu instruksi. Kemudian untuk superscalar, sumber eksekusi akan melakukan replikasi untuk membentuk pipeline baru, sehingga memungkinkan melakukan eksekusi instruksi secara paralel. Kemudian untuk SMT, bank register direplikasi sehingga dapat berbagi penggunaan sumber daya pipeline. Ini merupakan relative performance yang pada gambar pertama itu secara keseluruhan, kemudian pada gambar kedua
secara siklus per siklus, dimulai dari 0,03 hingga ke sekitaran 0,40. Kemudian pada gambar yang ketiga merupakan daya yang dibutuhkan dalam melakukan suatu performa. Kemudian ini merupakan perhitungan mengenai daya dan memori yang digunakan. Kemudian software performance issues. Manfaat kinerja bergantung pada eksploitasi efektif sumber daya paralel. Bahkan sejumlah dampak kecil pada serial menunjukkan bahwa 10% secara inherent serial pada 8 sistem prosesor hanya memberikan 4,7 kali kinerja. Beberapa aplikasi secara efektif mengeksploitasi prosesor multicore. Aplikasi yang efektif untuk multicore prosesor. Yang pertama adalah database, yang kedua adalah server yang menangani transaksi independen, yang ketiga adalah multi-thread native application, yang keempat adalah multi-process application, yang kelima adalah Java application. JVM atau Java Virtual Machine adalah multi-thread yang menyediakan penjadwalan dan manajemen memori untuk aplikasi. Kemudian multi-instance application, jika beberapa contoh aplikasi memerlukan beberapa tingkat isolasi, teknologi virtualisasi dapat digunakan untuk menyediakan masing-masing lingkungan yang terpisah dan aman. Kemudian berikut merupakan multi-core organization alternative. Ini terdapat 4. Yang pertama adalah dedicated L1 cache, dedicated L2 cache, share L2 cache, dan share L3 cache. Organisasi multicore heterogen mengacu pada chip prosesor yang mencakup lebih dari satu jenis inti, dan yang paling menonjol adalah penggunaan CPU dan unit pemrosesan grafis atau GPU pada chip yang sama. Di GPU ditandai dengan kemampuan untuk mendukung ribuan tren eksekusi paralel. Dengan demikian, GPU sangat cocok dengan aplikasi yang memproses data vektor dan matriks dalam jumlah besar. Arsitektur sistem heterogen. Fitur utama dari pendekatan HSA meliputi seluruh ruang memori virtual terlihat oleh CPU dan GPU. Sistem memori virtual memasukkan halaman ke memori utama fisik sesuai kebutuhan. Kebijakan memori yang koheren memastikan bahwa cache CPU dan GPU sama-sama melihat tampilan data yang terbaru. Antar muka pemrograman terpadu yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kemampuan paralel dari GPU dalam program yang juga mengandalkan eksekusi CPU. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memungkinkan pemrogram menulis aplikasi yang memanfaatkan kekuatan serial CPU dan kekuatan pemrosesan paralel GPU secara mulus dengan koordinasi yang efisien di tingkat OS dan perangkat keras. Berikut merupakan salah satu contoh dari arsitektur sistem heterogen. Halo, nama saya Vika Adriana Zeta dengan NIM 215-150-200-111-035. Hari ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu koherensi cache. Pada sistem koherensi modern, tiap prosesor memiliki satu atau lebih tingkatan cache. Hal ini guna memperoleh kinerja yang tinggi. Namun, hal ini menimbulkan masalah yang dikenal dengan koherensi cache. Inti masalah tersebut adalah sejumlah salinan data yang sama dapat berada pada cache yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dan apabila prosesor diberikan kebebasan untuk mengupdate salinannya sendiri, maka akan terjadi tidak konsistensi pada memori. Protokol koherensi cache bertujuan untuk membiarkan beberapa variabel lokal untuk bisa masuk pada cache yang cocok. Koherensi cache dibagi atas pendekatan software dan pendekatan hardware. Teknik koherensi cache software berusaha untuk menghindarkan kebutuhan akan hardware tambahan dan logika dengan mengandalkan compiler dan sistem operasi untuk mengatasi masalah. Masalah penting akan dipindahkan dari hardware ke software. Keputusan yang diambil menyebabkan ketidakefisiensian
Penggunaan cache. Pada pendekatan hardware, permasalahan hanya akan ditangani apabila masalah tersebut benar terjadi. Maka penggunaan cache menjadi efektif dan kinerja menjadi lebih baik dibandingkan dengan pendekatan software. Pendekatan ini juga dapat dirasakan oleh pemrograman dan compiler, yaitu mengurangi pekerjaan pembuatan software. Skema hardware dapat dibagi atas dua kategori, yaitu protokol directory dan protokol Snoopy. Protokol directory. Protokol directory ini mengumpulkan dan menjaga informasi lokal salinan blok berada. Terdapat sejumlah pengontrol tersentralisasi yang merupakan bagian memori utama dan sebuah directory yang tersimpan di dalam memori utama. Directory tersebut berisi informasi status global tentang isi bermacam-macam cache lokal. Directory bertanggung jawab atas penyimpanan informasi status up-to-date sehingga harus dilaporkan ke pengontrol sentral. Kekurangan directory adalah adanya kemacetan terpusat dan overhead komunikasi antara berbagai pengontrol cache dengan pengontrol sentral. Namun, teknik ini efektif digunakan pada sistem berskala besar yang melibatkan bus berjumlah banyak atau pola interkoneksi yang kompleks. Selanjutnya, protokol Snoopy mendistribusikan tanggung jawab untuk menjaga koherensi cache ke seluruh pengontrol cache di dalam sebuah multiprosesor. Cache harus mengetahui kapan suatu blok yang ada di dalamnya dapat digunakan bersama. Aksi update harus diumumkan ke seluruh cache dengan menggunakan mekanisme pemancaran. Setiap pengontrol cache memiliki kemampuan untuk snoop atau mengintai jaringan dalam mengamati pemberitahuan pemancaran ini dan kemudian melakukan reaksi. Idealnya digunakan untuk multiprosesor berbasis bus. Ada dua pendekatan protokol Snoopy, yaitu write invalidate dan write update. Berikutnya ACE atau ekstensi koherensi antarmuka yang dapat diperluas tingkat lanjut. Kemampuan koherensi perangkat keras yang dikembangkan oleh ARM dapat dikonfigurasi untuk diterapkan apakah direktori atau pendekatan Snoopy telah dirancang untuk mendukung berbagai master yang koheren dengan kemampuan berbeda, mendukung koherensi antar prosesor berbeda, mendukung koherensi input-output untuk master yang tidak di-cache, mendukung master dengan ukuran cache yang berbeda, dan master dengan cache tulis balik atau tulis tayang. Kemudian penanganan interupsi oleh GIC. GIC atau Generic Interrupt Controller adalah unit fungsional tunggal yang ditempatkan dalam sistem bersama inti A15. Hal ini memungkinkan jumlah interupsi yang didukung dalam sistem menjadi independen dari desain inti A15. Dapat diakses oleh inti A15 menggunakan antarmuka private melalui SCU. Service yang disediakan oleh GIC yaitu masking interupsi, prioritas interupsi, distribusi interupsi ke target inti A15, melacak status interupsi, dan generasi interupsi oleh perangkat lunak. Interupsi dapat berupa 3 macam, yaitu tidak aktif, menunggu keputusan, dan aktif. Interupsi berasal dari interupsi interprosesor atau IPI, pengatur waktu pribadi dan atau pengawas menyala, garis FIQ lama, dan interupsi perangkat keras. Sekian dari saya, terima kasih.